Ya, inilah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita akan mempraktekkan penerapan PGPR untuk tanaman durian dalam rangka kegiatan gedal dari BPTP Provinsi Jawa Tengah. Ya. Pertama adalah untuk ukuran atau dosis, itu pertama adalah diukur tanamannya. Ya. Ini tingginya 50 cm, kemudian diukur lingkar batangnya. Nah, ini sudah ketemu. Ketemunya adalah 50 ya. Nah, 50 kita bulatkan jadi 60. Kemudian untuk dosisnya 1 liter 1 cm garis tengah atau diameter. Berarti ini dibutuhkan 20 liter air. Ya, 20 liter air sudah disiapkan, Mas. Ya. 20 liter air ya. Kemudian untuk konsentrasinya ini adalah 10 cc per liter air. Okay. Sehingga dibutuhkan sebanyak 200 cc. Silakan monggo. Ini PGPR Pak. Sudah diaduk sampai merata. Setelah diaduk merata, disiramkan di bawah kanopi tanaman melingkar. Okay. Silakan monggo. Pakai gayung. Iya, pakai gayung. Siramkan melingkar. Ya, ini lihat atasnya deh. Terus keliling. Ya, adapun fungsi PGPR Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah untuk mencegah hama dan penyakit, kemudian mengaktifkan bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah, sehingga dia mau menyiapkan makanan yang siap untuk dikonsumsi oleh tanaman. Kemudian untuk selanjutnya berpengaruh juga terhadap zat perangsang tumbuh ya. Jadi dengan adanya PGPR ini, silakan monggo. Itu menghasilkan juga zat perangsang tumbuh sehingga di tanaman akan banyak. Jadi penggunaan PGPR setahun 4 kali, itu pada awal musim penghujan itu sebanyak 2 kali aplikasi, kemudian pada menjelang akhir musim penghujan sebanyak 2 kali hingga 4 kali dalam waktu 1 tahun. Berarti melingkar ya Pak itu ya? Melingkar tanaman Pak, sesuai dengan kanopi tanaman atau luar. Sudah selesai ya. Praktek, silakan kita kembali ke tempat pelatihan lagi. Ini sudah berbunga ya? Sudah berbunga. Jadi umurnya menurut informasi dari petani tadi umur tanaman 4 tahun. Kemudian sudah berbuah 1 kali, ini buah yang kedua. Oh, ini yang buah yang kedua. Buah yang kedua umur 4 tahun. Waduh, ini kalau Desember ya sudah ini ya? Belum Pak, ini belum. Februari panen. Februari ya. Ya siapa apa sabar Februari panggilnya malam. Sabar nggih, Pak. Ya, oke, sekarang alat-alat jangan ada yang ketinggalan. Kita kembali lagi ke tempat pelatihan, ya. Baik, ini tadi sudah diselesaikan prakteknya ya. Iya. Ini berapa anu tadi? Berapa tahun sekali? Untuk 1 tahun 4 kali, Pak. 1 tahun 4 kali. Awal musim penghujan 2 kali aplikasi dengan interval setengah bulan, kemudian akhir musim penghujan 2 kali dengan interval setengah bulan. Namanya apa itu namanya? PGPR, Pak. PGPR ya. Iya. Oke. Yuk. Kita kembali. Nah, inilah PGTR-nya. Ya. Nanti rencana per kelompok kurang lebih akan diberi 1000 liter.
Ya. Ini kelompok apa Pak Kades? Pak Kades. Di Cempaka Makmur 2, Di Cempaka Makmur 2 Karasalam. Harapan Pak Kades gimana dengan adanya program ini? Harapan kami dengan adanya program ini nanti biar masyarakat itu lebih dalam rangka penggunaan ataupun untuk penanggulangan hama penyakit tanaman itu harus lebih kepada organik. Jadi tidak lagi menggunakan bahan-bahan kimia. Karena di samping itu akan merusak tanaman itu sendiri, itu juga nanti hasil panennya harapan kami akan lebih maksimal. Karena selama ini terus terang masyarakat itu masih banyak menggunakan bahan-bahan kimia dalam rangka untuk penggunaan pupuk ataupun obat-obatan untuk penanggulangan hama penyakit yang terjadi pada tanaman. Oke. Sementara PGPR ini fungsinya sangat baik sekali, di samping untuk menetralisir ataupun untuk memacu pertumbuhan, juga nanti untuk pembuahannya juga. Ya, oke, terima kasih Pak Kades. Mudah-mudahan sukses berhasil. Ya. Amin amin. Dari dinas provinsi nanti ini akan menyampaikan ini khususnya untuk PGPR dalam gerakan pengendalian hama durian ya Pak ya. Kemana ini selama ini menjadi kendala. Ini sudah hadir dari provinsi, dari dinas apa Pak? Pertanian dan Perkebunan. Ya, ini programnya namanya program apa Pak? Saya Tanto Pak dari Balai Pelindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan PT dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Kesini ada kegiatan namanya Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Durian. Ya. Di Kecamatan Kemenangan ini dialokasikan sebanyak 5 kelompok tani Pak. 5 kelompok tani untuk luasan masing-masing satu kelompok sekitar 10 hektaran atau sekitar 1 pohon 1000 pohon per kelompok. Untuk sarana kami berikan yaitu berupa PJPR sebanyak 1000 liter tiap kelompoknya. Terus nanti ada petrogenol, ada juga nanti bubur California, kemudian ada lagi untuk infus berupa metabolis sekunder. Untuk nanti secara diberikan cuma-cuma kepada petani, harapannya supaya produksi tanaman durian ini bisa meningkat, utamanya untuk produksi secara durian organik. Kedepannya apabila durian organik ini bisa berkoordinasi baik, maka akan meningkatkan nilai jual dari durian itu sendiri. Harapan kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk durian Kemerajen ini menjadi ikon terutama di Kabupaten Banyumas pada khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya. Kita sudah dikenal namanya durian bawor. Durian bawor itu pasti identik dengan namanya daerah Banyumas. Oleh karena itu dukungan kami dari Dinas Pertanian dan Perkebunan terutama untuk perlindungan tanaman pangannya, perlindungan tanaman durian ini, kami memfasilitasi berupa sarana pengendalian dan harapan kami monggo para petani membiasakan untuk menggunakan sarana pengendalian ini sehingga pada nantinya produksi menjadi durian yang organik. Ini berarti PGPR ini organik Pak? Organik Pak. Ini PGPR ini organik tanpa ada bahan kimia. Ini sangat potensi sekali Pak dikembangkan di sini karena apa? Ini biangnya sebetulnya tadi kita lewat di jalur kedua itu ada tanaman bambu Pak. Bambu. Ini biangnya itu dari akar bambu Pak. Malah akar bambu akar itu. Bambunya itu. Karena kita ketahui bersama bahwa tanaman bambu itu tidak akan mati terkena penyakit. Ternyata setelah diteliti di dalamnya itu masih terkandung berbagai macam mikroorganisme yang menguntungkan. Oleh para peneliti, ini kemudian diambil sarinya dan ditemukanlah yang namanya PJPR ini atau bakteri perakaran pemacu pertumbuhan tanaman. Itu ada fitohormon, ada untuk antibodinya sehingga ini akan cukup baik untuk perkembangan tanaman durian ini terutama pada saat sekarang yaitu pada fase pembukaan. Sudah berapa lama ini PGPR ini diluncurkan? Kalau PGPR ini kurang lebih sudah 10 tahun Pak sebelumnya. Sudah 10 tahun ya? 10 tahun. Itu sangat cocok terutama untuk semua jenis tanaman. Ini tidak pandang itu tanaman hortikultura, tanaman pangan, tanaman perkebunan itu bisa digunakan. Karena ini kaitannya sama memacu dari perkembangan akar itu sendiri. Berarti lebih aman ya? Lebih aman, ini tidak ada efek samping Pak. Penggunaan PJPR ini sama sekali tidak ada efek samping, bahkan ini mengembalikan ekosistem di dalam tanah itu sendiri, terutama di akar-akar muda itu Pak. Ya, karena kan kalau kita lihat kadang
ada pohon durian tapi sudah berapa tahun, baru 8 tahun, berapa tahun ngerti-ngerti sudah kering. Betul. Nah, Nah, itu makanya mungkin juga efek-efek dari efek itu nih. efek dari pupuk kimia juga ya. Betul nih, karena pada dasarnya tanaman juga merupakan tanaman yang butuh keseimbangan. Artinya apa? Keseimbangan ya. Di atasnya kita ambil buahnya, tapi di bawahnya juga kita harus menyediakan makanannya. Salah satu perbaikannya itu dengan penggunaan PJPR, dan tidak lupa juga kita harus juga mengasih pupuk organik sesuai dengan dosis yang telah ditetapkan. Gitu, Pak. Untuk di Banyumas saja berapa tempat ini? Apa hanya Kemeranjen saja? Hanya Kemeranjen saja. Dan semuanya di Kemeranjen 5 kelompok itu, Pak. Ya, karena memang paling banyak Paling ini banyak ya Kemeranjen. petani Durian. duriannya ya. Ini sudah jalan 3 kelompok sekarang, masih kurang 2 kelompok lagi. Masih kurang 2 kelompok ya. Mana aja Pak Heri kelompoknya? Dari kelompok dari desa Pagralang, kemudian Pak Geralang yang mana kelompoknya? di Pak Sarji. Iya. Sudah belum? belum Belum. Pak. Terakhir nanti. Ya. Terus Terus sekarang Gintung, Karanggintung kelompoknya Pak kelompoknya Pak Tarik Julianto. Pak Carik. Ya. Terus Kemarin Petarangan. Petarangan sudah kemarin. Iya. Kelompok siapa itu? Sama Alas Malang sudah. Nah, tinggal ini di Karang Salam ya. Karang Salam, terus Pak Geralang Pagralang sama Karang Gintung. sama Karanggintung yang belum ya. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali ini untuk para petani durian. Terus untuk satu kelompok ini mendapatkan bantuan berapa ini Pak? Untuk PJPR-nya 1000 liter. 1000 liter PGPR-nya. Berarti Ya. total di Kemeranjen ini kami alokasikan ada 5.000 liter, Pak. 5.000 liter. Ini untuk di Kecamatan Kemeranjen, 5 kelompok itu. Berarti ini bukan hanya pada bantuannya saja, tapi juga termasuk pelatihan tadi untuk penggunaannya. Cara penggunaannya seperti apa. Dan kami juga membuka peluang monggo apabila petani kerso nanti petugas kami siap melayani dalam artian cara pembuatan, karena tadi potensi di sini sudah cukup banyak Pak. Tadi akar bambu tidak usah beli, tinggal cari. Nanti terasi juga paling nggak seberapa banyak. Terus bekatul itu sangat gampang buatnya, nanti bisa dikoordinasikan dengan tugas kami di lapangan untuk cara pembuatan. Karena ini mohon maaf Pak, karena ini tidak semua terakomodir. Apabila nanti kurang, monggo silakan buat sendiri, bisa kami bantu dalam proses pembuatannya. Cara pembuatannya mungkin Bu PPL, Pak PPL juga sudah kami fasilitasi bagaimana cara pembuatannya, nanti bisa berkoordinasikan lebih lanjut seperti itu. Oh ya, bagus ini sebenarnya kalau bisa nih Pak Kades, ini Pak Kades. Pak Kades ini. Nah, ini seandainya toh suatu saat kehabisan stok, ini kan Pak Kades bisa membuat produk sendiri nih untuk PGPR-nya. Karena bahan bakunya tadi kalau kita lihat dari akar bambu. Nah, kelihatannya akar bambu kan banyak sekali di sini. Bahkan kadang akar bambu dibakar tok pada ya. Kan eman-eman kalau nggak dimanfaatkan ya. Nah, seandainya ini nanti suatu saat diadakan pelatihan khusus untuk membuat PGPR itu gimana tanggapan Pak Kades? Baik, terima kasih. Justru kami sangat mengharapkan kalau sementara ini mungkin baru cara pemakaiannya yang tadi sudah dibantu dari BPTP provinsi. Alhamdulillah dan terima kasih. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi para petani khususnya durian yang sementara ini sedang kami berdayakan di Karangsalam. Terus kemudian seandainya kedepannya nanti justru kami sangat berharap kelompok tani bahkan mungkin warga masyarakat itu bisa membuat PGPR sendiri, sehingga nanti kita tidak perlu lagi untuk menggunakan bahan-bahan kimia sebagai pupuk ataupun perangsang pertumbuhan dan juga pembuahan durian yang ada di Karangsalam. Karena kalau kita melihat dari bahan baku yang dibutuhkan, ini insya Allah semuanya tersedia di Karangsalam. Dan selama ini memang karena mungkin karena faktor ketidaktahuan sehingga dianggapnya pohon bambu ini justru malah mengganggu tanaman yang lain. Sehingga kebanyakan dibuang, dibakar malahan. Itu dibuang begitu saja. Ternyata setelah kita tahu bahwa pohon bambu itu banyak sekali manfaatnya untuk pertanian. Salah satunya adalah untuk sebagai bahan baku pembuatan PGPR. Dan insya Allah nanti seandainya kami warga masyarakat Karangsalam, barangkali mungkin melalui kelompok tani yang ada di Karangsalam, siap untuk mengikuti pelatihan dan sangat mengharapkan tenaga ataupun fasilitator dari
pihak-pihak terkait dalam rangka untuk pembuatan PGPR yang nantinya itu akan kami berdayakan di Karangsalam, sehingga harapan kami ke depan produk duren di Karangsalam khususnya dan Kecamatan Kemeranjen pada umumnya ini nanti akan betul-betul bisa mewujudkan duren yang organik. Ya. Baik, terima kasih. Ini kalau dibantu berapa nih? 1000 apa? 1000 liter itu kira-kira kemampuannya untuk satu kelompok tani ini mampu berapa tahun, berapa bulan? Kalau itu Pak? 1000 pohon Pak. 1000 pohon. Itu untuk berapa pemakaian? Untuk aplikasi itu 2 kali dalam setahun Pak. 2 kali untuk aplikasi 2 tahun sekali. Berarti untuk tahun depan kan kita sudah habis nggak punya ya. Nah itu seandainya kita di awal tahun atau akhir tahun, awal tahun besok atau akhir tahun besok mengadakan pelatihan, kira-kira prosedurnya gimana itu Pak? Itu sangat mudah prosesnya. Nanti petugas lapangan ada PPL dan POPT berkoordinasi bersurat ke kami Ya. untuk meminta pelatihan. Nanti kami akan serta-merta membalas dan kapan waktunya tinggal ditentukan saja. Oke, kelompok taninya ketuanya siapa ini Pak? Ini Pak, kene. Pak Kadus ya. Ini Pak, dengan Pak Kadus kene. Ini Pak Kadus. Seandainya nanti suatu saat diadakan pelatihan untuk pembuatan PGPR ini gimana Pak Kadus? Siapa Pak untuk kelompok taninya? Oke, terima kasih. Kalau harapan kami dari kelompok tani, kami sangat-sangat setuju, sangat-sangat cocok. Apalagi ini untuk pembuatan PGPR kayak di kelompok kami, tata caranya juga belum tahu. Terus nomor 2-nya ini tadi masalah kegunaannya itu sangat-sangat bagus banget, dan untuk menekan biaya produksi intinya Pak. Ya. Biaya produksi sekarang kalau dihitung secara nominalnya, kalau petani itu sangat-sangat berat. Nah itu ini ada produk, apalagi ini nantinya ini organik. Jadi kedepannya malah itu yang sangat dianjurkan oleh pemerintah juga di petani, tingkat produksinya nanti untuk menekan biaya produksi. Kami sangat mengharapkan bantuan adanya pelatihan ke depannya malah Pak. Oke. Ya, oke, terima kasih. Ini dari kelompok tani juga sangat mengharapkan, dari Pak Kades mengharapkan, dan juga dari pihak pemerintah provinsi, BPTP, HP, Provinsi Jateng pun juga siap. Insya Allah ke depan nanti kita adakan pelatihan khususnya untuk pembuatan PGPR. Mudah-mudahan nanti sangat bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Kemeranjen khususnya dan umumnya seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Sukses selalu, amin amin ya rabbal alamin.